Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast SMK Bina Prestasi Bring the School. Bersama saya Salsabila Baktiar dari kelas 11 OTKP. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Pak Ari. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik, sehat Neng? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi topik kita kali ini tuh tentang bulan bahasa. Nah, sebenarnya bulan bahasa tuh sejarahnya kayak gimana sih Pak? Untuk bulan bahasa ini awalnya dideklarasikan itu ketika Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda itu melahirkan 3 poin yang salah satunya yaitu di mana bahasa Indonesia dijadikan bahasa nasional, bahasa nasional kita. Itu ketika pada tanggal 28 Oktober 1928. Kala itu semenjak diiklarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bahasa Indonesia, kemudian di era berikutnya kita patut merayakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa dan dirayakan dengan beberapa event yang menarik ya, terutama berkaitan dengan bahasa. Nah, tadi kan Bapak ngomongin event nih Pak. Kira-kira SMK Bina Prestasi tuh ngadain event-event nggak sih Pak buat bulan bahasa ini? Untuk event seperti berkaitan dengan bulan bahasa, SMK Bina Prestasi selalu mengadakan event ini berkelanjutan ya. Berhubung kali ini berada di bulan November ya, karena sebenarnya yang akan kita laksanakan di bulan Oktober. Akan tetapi karena beberapa hal teknis terkait persiapan dan juga beberapa hari terakhir ini kan kita masih dalam situasi pandemi kan, kita harus memperhatikan protokol kesehatan dan agar terselenggaranya acara ini dengan sukses, maka itu kita perlu beberapa hal yang dipertimbangkan buat kesuksesan acara ini. Iya. Kalau boleh tahu Pak, konsep eventnya tuh kayak gimana Pak? Konsep event yang akan kita laksanakan berdasarkan perintah dari atasan kita Bapak Maulana Putra SE kemarin sudah menginformasikan kepada guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris untuk melakukan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan bulan bahasa, di mana kami selaku guru menangkap atau mengambil inisiatif langkah dari berdasarkan edaran yang dikasihkan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Maulana Putra ST. Jadi kita berembuk dari guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kita akan mengadakan suatu kegiatan lomba yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, tapi kita juga berkaitan dengan bahasa asing karena kita di era sekarang ya kan, kita memiliki moto di mana utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan pelajari bahasa asing. Jadi kita akan ada selain bahasa Indonesia kita juga menggunakan bahasa asing. Nah, kira-kira lombanya tuh apa aja Pak? Kita menyediakan lomba untuk event kali ini ada 3 jenis lomba yang akan kita lombakan, tapi ini masih dalam lingkup sekolah aja ya, buat bagaimana kelas 10, 11, 12 untuk berlomba ya. Di sini kita akan mengadakan lomba yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, yaitu kita akan menggunakan musikalisasi puisi yang pertama, yang kedua menekan announcement atau pengumuman dalam bahasa Inggris, yang terakhir yaitu presentasi dalam bahasa Inggris. Ada 3 lomba yang kita selenggarakan. Mungkin kalau tahun depan kemungkinan akan lebih ditambah lagi. Mudah-mudahan setelah pandemi ini kan kita lebih leluasa. Mungkin kita akan mengadakan memanggil dari sekolah luar atau SMP dari mana. Mudah-mudahan kita semua bisa terrealisasi. Amin. Ya. Amin. Buat sistem lombanya tuh kayak gimana Pak? Lombanya offline apa online? Kita tetap menggunakan offline ya, tapi kita tetap jaga
broadcast ya tetap ya. Kami sudah siapkan setting tempat. Ada 3 tempat yang akan dilakukan, yaitu di mana kita selalu menjaga broadcast yang seperti dianjurkan pemerintah ya kan. Maka dari itu kita membutuhkan lama untuk penyelenggaraan event ini kan, karena benar-benar berhati-hati gitu. Jadi agar acara ini juga sukses, di samping sukses juga kan kita patut menjaga kesehatan kita semua. Lombanya diadainnya kapan, Pak? Lombanya kita sudah menschedulkan mulai dari bulan Oktober kemarin ya Neng ya. Persiapan dari bulan Oktober seusai ibaratnya kita sudah mendapatkan amanah kan dari bulan Oktober. Sekarang kita udah tahap udah akan dilaksanakan Neng. Kemungkinan akan dilaksanakan kalau tidak ada masalah apapun atau kendala teknis, insya Allah hari Senin depan. Alhamdulillah peserta yang sudah ikut banyak sekali malah. Mereka sangat antusias dan kiranya event ini akan menjadi pengalaman tersendiri buat mereka terkait bagaimana dia mengekspresikan bahasa dan bagaimana dia melatih mental mereka di depan umum terutama. Terus bener gak sih Pak, misalkan ya ada yang ikut lomba tapi ada yang nggak menang nih, tapi dia tetap dapat nilai plus buat dinilai rapotnya, itu bener gak sih Pak? Kalau itu tetap bagaimanapun kami selaku panitia dan guru bahasa Indonesia tetap ya selalu mengapresiasi mereka yang mau usaha, dan terutama kan ini lombanya berkaitan akademis, ini bagus sekali Neng ini. Karena apa? Kita sering melihat siswa-siswa kita atau di sekolah-sekolah lain, terutama mereka lebih senang ke atletis ya, atau bola atau apa. Ini kan berkaitan dengan akademis, ini sangat luar biasa sekali. Ini kalau akademis itu jarang sekali yang tertarik gitu. Tapi mereka ada yang tertarik dan ada niatan, ya kita selalu dukung. Dan mungkin kalau dia tidak juara, ya kita bisa patut memberikan apresiasi, afirmasi nilai ketika dia di pelajaran, terutama di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan semoga nilai itu bermanfaat buat mereka, dan untuk partisipasi berikutnya di lomba tahun depan, insya Allah dia bisa ikut lagi dan jadi juara. Amin. Nah Pak, buat manfaatnya nih Pak, manfaat diadain event bulan bahasa ini buat kita semua tuh apa ya Pak? Untuk manfaat di perayaan dari bulan bahasa yang seperti halnya dari tahun kemarin hingga tahun sekarang dan nanti kan berkelanjutan, ini manfaatnya besar sekali. Karena di samping kita menghargai jasa para pemuda di era dulu, ketika mereka dengan sukarelanya datang dari penjuru Nusantara, datang dengan bahasa yang masing-masing ya kan. Mereka akhirnya bersepakat menyatukan bahasa Indonesia jadi bahasa nasional. Dari situ kita bisa mengambil dari histori itu ya kan, kita bisa mempelajari dari segi perjuangannya. Itu manfaat buat mereka, bagi siswa kita ya itu bisa menghargai gitu. Yang kedua, siswa tersebut jadi ada tumbuh mental dalam diri mereka. Dia jadi tidak demam panggung, ya kan, dia bisa mengapresiasikan diri dia di depan umum. Dan yang terakhir, yang mereka mempunyai kenangan, terutama kenangan di mana di masa sekolah ya pernah ada coretan atau tinta emas ya, dia sudah menjadi juara dan sebagainya, bisa dikenang nanti ya kan. Di era sekarang kan kita kita kan bisa lihat di media sosial, kita diri kita berada di media sosial, dan mungkin semua orang bisa melihatnya kan, jadi ada kebanggaan tersendiri. Wah, seru banget ya Pak podcast kita kali ini. Sayangnya kita cuma bisa sampai di sini. Sebelumnya makasih banyak Pak buat waktunya. Bapak ada pesan-pesan terakhir gak buat peserta lomba? Ya, untuk pesan-pesan buat para peserta lomba, ya lebih fokus berlatih agar nanti lombanya lebih maksimal, dan syukur alhamdulillah bisa juara ya.
Oke teman-teman, sampai di sini podcast kita. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.